Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini saya mau sharing nih sama teman-teman mengenai cara agar harapan kita serta doa kita bisa terwujud gitu. Tapi memang ini bukan sesuatu yang instan. Kita harus melatih diri kita dulu, melatih ke diri kita sampai ke tahap di mana doa kita tuh lebih cepat terjawab gitu dibanding sebelumnya. Nah, cara ini akan dijelaskan dengan cara Buddhis atau dalam cara agama Buddha ya. Tapi ini semua bisa dipraktekkan oleh siapapun, oleh Anda yang beragama apapun, dari suku apapun, ras apapun, dimanapun berada, tidak masalah. Jadi ini berlaku untuk semua makhluk. Karena memang kalau hukum-hukum semesta itu seperti hukum karma gitu ya, itu berlaku untuk semua tanpa memandang agama kita gitu. Mau ras kita apa, mau orang barat, orang timur, orang selatan, orang utara gitu, mau dia tinggal di mana, semua menjadi subjek dari hukum karma. Semua akan menanggung karmanya masing-masing, termasuk apa yang kita perbuat baik dan buruk gitu ya. Semua hasilnya pun akan kita rasakan sendiri. Jadi ini cara agar doa kita bisa tercapai ini sebenarnya akan lebih membantu sekali kalau teman-teman juga sudah punya amulet nih. Jadi teman-teman bisa lihat ke kita juga nih mau amulet yang mana gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita tanpa amulet, itu energi dalam tubuh kita itu sudah campur-campur gitu loh. Karena kita kan dalam kehidupan pasti melakukan kesalahan juga ya. Pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa, hal-hal yang buruk. Nah, hal seperti ini justru akan menghambat kita gitu. Nah, tentunya ini kan menimbulkan energi yang negatif, yang justru melemahkan energi positif yang harusnya narik hal-hal yang bagus gitu. Jadi ini akan menghambat cita-cita kita tercapai gitu. Nah, kenapa butuh amulet? Karena amulet itu membantu kita, karena itu sudah menjadi objek suci. Karena materialnya juga pilihan. Jadi nggak sembarangan bahan dipakai untuk amulet. Jadi teman-teman juga mesti waspada tuh, karena sekarang di internet banyak banget tuh yang ngaku-ngaku jual amulet gitu ya. Padahal ya bukan, cuma koin biasa gitu. Nah, itu bukan tuh, kalau teman-teman harus hati-hati tuh. Nah, kalau amulet yang benar itu pertama bahannya juga harus khusus. Nah, kita nih di Hong Amulet Indo, kita sudah memilihkan amulet-amulet yang bagus dari guru-guru yang ternama. Karena guru-gurunya juga penting. Siapa yang membuat amulet ini, latar belakangnya harus memiliki kemampuan dan kapasitas gitu loh. Nah, jadi supaya amulet itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi amulet itu adalah faktor pendukung. Jadi di samping usaha kita nih misalnya 70%. Nah, amulet itu akan membantu 30%-nya. Akan membantu sekian persen. Nanti ada yang bilang nih, oh kok cuma 30%? Nah, sama juga bohong dong gitu kan. Nah, jangan salah. Manusia itu kadang-kadang berusaha 99% belum tentu berhasil loh. Karena apa? Karena faktor keberuntungan, faktor momentum atau waktu itu tuh nggak bisa kita atur gitu loh. Itu nggak bisa kita modifikasi atau atur. Kayak keberuntungan kita, terus timing yang pas itu kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi dengan adanya amulet dan bantuan dari guru yang membuat amulet secara spiritual, kita tuh dibantu karena timingnya jadi pas. Kita bisa melakukan sesuatu di waktu yang tepat dan memberikan hasil yang tepat gitu. Sama juga kayak investasi kan, kalau orang investasi itu kan harus timing yang paling penting. Kalau timingnya pas dia sebelum turun itu harganya kan itu dirugi dong berarti ya kan. Itu timing itu penting. Masalahnya nggak ada yang tahu nih kita nih timing ini bener apa enggak. Makanya kita berdoa dengan bantuan amulet itu sebagai guru kita ya. Jadi guru pembuatnya membantu kita melalui media amulet. Nah, caranya gimana? Caranya sudah dijelaskan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu mengenai bagaimana agar kita bisa memperoleh kebahagiaan. Bagaimana kita bisa mendapatkan harapan kita selama harapan kita itu masih wajar. Yang pertama ya wajar, terus tidak bertentangan dengan norma-norma atau kesusilaan. Terus juga masih karma kita masih cukup untuk mencapainya. Nah, kita nggak bisa tahu nih yang ketiga karma kita cukup atau enggak. Kita nggak usah pusingin juga gitu. Kita tinggal fokusnya itu adalah menambah aja karma yang baik supaya bisa tercapai. Syukur-syukur kalau di kehidupan yang ini gitu. Kalau di kehidupan yang berikutnya ya yang penting kita sudah ada menanamkan
suatu hari kita juga akan merasakan benih buahnya gitu ya. Kita tanam benihnya dulu. Terus ada yang bilang nanti nih, kalau kita nanamnya sekarang, terus kita mau merasakannya di kehidupan berikutnya, kita nggak ngerasain dong. Nggak juga. Sekarang kalau misalnya kita menderita, kita jatuh nih misalnya, kita jatuh, kaki berdarah, kita sakit nggak? Sakit. Kita merasakan. Tapi sebenarnya itu bisa aja buah karma buruk kita di kehidupan yang lampau gitu loh. Karena kita tuh sebenarnya sudah berulang-ulang kali terlahir, berulang-ulang lahir mati. Karena itu ketika kita lahir pun kita berbeda-beda. Ada yang cacat, ada yang normal, ada yang sakit-sakitan. Itu kita membawa karma bawaan dari kehidupan yang lampau. Nah, karena itu kita lahir berbeda-beda. Jadi teman-teman gak usah takut. Yang penting kita menanamkan benih kebaikannya. Nah, cara ini sudah dijelaskan oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah, ini sekali lagi ya, ini berlaku untuk semua ya. Jadi teman-teman boleh saja mempraktekkan. Yang penting teman-teman mempraktekkan dengan tulus, ikhlas, dan konsisten gitu ya. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan saya mau mempraktekkan ini karena saya mau mendapat ini. Tidak. Kita berpikir kita mau mengembangkan diri kita. Karena kalau kita pikir mengembangkan diri, suatu hari hal-hal yang lebih baik dari yang kita harapkan malah bisa datang gitu loh. Jadi bahkan kita harap kayak gini 10, bisa kita harap 10 gitu, bisa dapetnya lebih 20, 30. Yang penting kita fokusnya kembangin diri kita. Nah, yang pertama adalah berlatih untuk tidak menyebabkan makhluk lain, baik itu hewan, manusia, dan sebagainya, kehilangan nyawa. Jadi kita tidak membunuh makhluk lain, baik itu kecil maupun besar, panjang ataupun pendek. Nah, kita tidak menyiksa juga makhluk lain yang menyebabkan penderitaan. Karena apa? Kalau kita menghilangkan nyawa makhluk lain, itu kita akan menderita sakit-sakitan, usia yang pendek. Terlepas dari agama apapun, siapapun, itu akan terkena akibat dari karma buruk dari menghilangkan nyawa makhluk lain. Lalu yang kedua adalah tidak mengambil barang yang menjadi hak orang lain, yang bukan milik kita gitu loh, atau mencuri. Nah itu akan berdampak apa? Kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, sesuatu yang milik orang lain, itu akan menimbulkan ada aja nih, misalnya masalah dalam kehidupan kita. Misalnya itu kita mengambil uang orang lain nih, suatu hari kita akan kena karmanya apa? Kehilangan uang dalam jumlah besar. Nah, Sang Buddha sudah pernah bilang, kalau kita mencuri uang orang lain atau mencuri barang orang lain, kita akan dilanda kemiskinan dalam kehidupan kita. Kemiskinannya itu datang dengan berbagai cara. Jadi misalnya nih, wah teman-teman terdesak nih, aduh butuh duit. Terus teman-teman, misalnya di kehidupan sekarang nih teman-teman nggak nyuri gitu ya, tapi di kehidupan lampau nyuri banyak gitu ya. Nah di kehidupan sekarang memang belum nyuri gitu, tidak nyuri gitu ya. Tapi akan mengalami kondisi di mana teman-teman butuh uang, tapi nggak ada uang. Akhirnya teman-teman minjem nih ke satu tempat atau ke siapa gitu, kena bunga, terus terlilit utang, akhirnya banyak utang besar. Nah itulah kondisi karma yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Jadi nggak semerta-merta tiba-tiba jadi miskin, bisa juga kayak gitu. Tapi kadang-kadang kondisinya itu membuat kita jadi semakin susah gitu loh. Nah itu adalah akibat dari karma dari mencuri atau mengambil barang atau sesuatu yang bukan milik kita. Lalu yang ketiga adalah melakukan perzinahan terhadap pasangan orang lain. Nah ini akan berdampak ke dalam kehidupan kita, apa nantinya bisa berat jodoh, terus juga bisa ditipu orang, selalu disakiti hatinya, kehidupannya tidak bahagia, selalu ada masalah dengan pasangannya. Nah baik kehidupan ini maupun kehidupan yang berikutnya gitu loh. Itu adalah yang ketiga. Nah kalau misalnya yang ketiga ini terjadi gitu, akibat yang ketiga itu terjadi, itu kan boro-boro kita bisa mengumpulkan sesuatu atau mencapai sesuatu yang jadi harapan kita. Kita udah sibuk sendiri tuh ngurusin masalah itu. Jadi kita nggak bisa bergerak maju untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi yang ketiga ini adalah soal asusila ya. Nah yang keempat adalah soal menipu. Kita itu berusaha dalam komunikasi sebisa mungkin jangan menipu yang merugikan orang lain. Kadang-kadang kita harus mencari cara dalam berkomunikasi supaya kita tuh bisa mengemas sesuatu dengan baik tanpa harus menipu ataupun menyebabkan orang lain merasa rugi gitu loh. Karena dengan menipu ini, dalam kehidupan ini kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kehilangan kepercayaan
yang menyebabkan kita tuh nggak dapet kesempatan gitu loh. Kalau orang lain nggak ada percaya sama kita, gimana kita mau dikasih kesempatan? Gimana kita mau meraih apa yang kita impikan gitu loh. Nah, yang kelima adalah mabuk-mabukan atau alkohol. Kenapa? Gini loh, alkohol itu banyak nggak bagusnya buat kita. Yang pertama adalah membuat organ-organ tubuh kita menjadi lemah, tidak sehat. Nah, ujungnya kita akan menghabiskan banyak uang demi kesehatan gitu loh. Jadi kita boro-boro mencapai hal yang kita inginkan, tapi kita akan sibuk sendiri ngurusin kesehatan kita, organ kita yang rusak dan sebagainya. Lalu kerugian lain dari minum alkohol apa? Kita kehilangan kesadaran. Ketika kita nggak sadar, itu otak kita lama-lama melemah gitu loh. Jadi mikirnya juga nggak tajam, nggak cepet, mikirnya nggak lincah. Nah, itu menghambat kita. Di sisi lain, ketika kita mabukan, tidak sadar gitu, itu akan menimbulkan suatu kondisi di mana kita bisa dipermalukan oleh orang lain. Teman-teman bisa ngomong ke sana kemari, menceritakan aib gitu, terus dikerjain sama teman-teman, itu mempermalukan diri sendiri. Terus kalau misalnya dipermalukan seperti itu, terus jadi skandal, suatu hari teman-teman diancam, gimana? Itu merugikan kita kan. Nah, 5 hal ini bisa disebut Pancasila Buddhis. Tapi sebenarnya ini bukan berlaku hanya untuk Buddhis, untuk semua orang. Ini adalah ajaran supaya teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman harapkan. Karena kalau orang bisa menjaga 5 hal ini sebenarnya 5 hal yang paling standar ya. Karena ada juga yang 8 gitu. Nah, 5 hal ini bisa dijaga. Itu harus dilatih terus. Karena apa? Karena kita seperti membangun pondasi nih buat kehidupan kita. Bangun pondasi itu nggak cepat, tapi berproses. Tapi semakin berproses, pondasi dibangun semakin tinggi kan? Bangunannya akan semakin tinggi, semakin kokoh. Sampai suatu titik, ketika teman-teman sudah berlatih dengan baik, doa teman-teman akan lebih cepat terjawab. Karena teman-teman memiliki pondasi yang kuat gitu. Pondasi yang kuat dari sisi moral itu kuat sekali kalau sudah menjalankan 5 hal ini. Serta teman-teman juga akan secara otomatis, secara alami gitu ya, itu akan mendapatkan banyak sekali kesempatan. Bahkan muncul orang-orang yang mau membantu teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita menjalankan 5 hal ini, Pancasila, Buddhis, latihan kemoralan, itu para dewa pun akan senang melihat kita. Nah, kita akan dibantu nih. Kita dipertemukan dengan orang yang membawakan kesempatan buat kita. Kita dipertemukan dengan timing yang pas, waktu yang pas untuk misalnya membuat suatu usaha gitu, atau membuat suatu investasi atau keputusan gitu ya. Itu akan kita dapatkan gitu loh. Tapi memang bukan sesuatu yang singkat. Memang orang berbeda-beda ya. Ada yang berlatih sebentar, tercapai, dapat gitu. Tapi bukan berarti dia berhenti gitu loh. Karena latihan ini akan membawa kita ke kebahagiaan. Kita baiknya itu mempraktekkan seumur hidup kita. Kenapa? Taruh deh teman-teman sudah mempraktekkan, sudah berhasil gitu ya. Teman-teman di posisi yang tinggi. Nah, ini teman-teman melanggar gitu. Ini melanggar bukan karena akan dihukum. Ini nggak ada yang akan hukum gitu loh. Ketika Anda melanggar, ya teman-teman udah posisi super sukses nih, teman-teman melanggar gitu ya. Itu konsekuensinya itu dari perbuatan sendiri. Jadi perbuatan itu akan membawakan akibat. Tidak ada yang menghukum teman-teman selain perbuatan teman-teman sendiri. Jadi misalnya teman-teman sukses sekali, terus teman-teman melanggar yang pertama gitu, menghilangkan nyawa, otomatis kan teman-teman juga akan di penjara, ya kan, kena masalah. Semua yang sudah teman-teman ciptakan juga musnah gitu. Itu yang pertama. Itu akibat yang terlihat ya. Yang tidak terlihatnya apa? Seperti saya bilang tadi, dihantui teror. Karena kan orang yang sudah menghilangkan nyawa itu kan biasanya akan secara psikologi terganggu ya. Dia tidak tenang, diliputi perasaan bersalah. Itu boro-boro bisa mencapai kebahagiaan gitu. Dia akan menderita secara mental. Selain itu juga akibat yang tidak terlihat lainnya adalah dia berusia pendek, dan di kehidupan kedepannya bisa jadi karma itu seperti mengikat. Dia akan terus membalas, tidak ada habisnya kalau kita selama ini tidak memutusnya. Nah, memutusnya dengan cinta kasih, mengampuni. Nah, kalau kayak begitu di kehidupan berikutnya bisa juga dia gantian yang dihilangkan nyawanya oleh orang yang jadi korban sekarang gitu. Jadi berputar-putar, tidak ada habisnya penderitaan itu. Jadi melalui video ini saya mau menyampaikan supaya apa? Supaya teman-teman bisa punya patokan hal-hal apa saja yang harus dijaga, dilatih terus supaya kedepannya kita semakin kuat pondasinya, supaya kita makin tinggi, makin bisa mencapai apa yang kita cita-citakan gitu loh. Ingat, harumnya dupa bisa melawan arah angin, tapi harumnya kebajikan
kebalik ya. Harumnya dupa tidak bisa melawan arah angin, tapi harumnya kebajikan bisa melawan arah angin. Jadi kalau teman-teman melatih hal ini, itu akan, reputasi teman-teman akan baik gitu loh. Jadi nggak cuma dari alam dewa yang akan bantu teman-teman, orang-orang manusia pun yang lihat teman-teman, wah nih orangnya baik apa segala macam, dia akan mensupport kita, mendukung kita gitu. Jadi ini saya sharing buat teman-teman, bukan untuk mengajari, tapi saya mau berbagi gitu loh. Karena banyak sekali sekarang kan di era yang sudah semakin modern, orang sudah mulai melupakan namanya mengembangkan diri, melatih diri, semuanya mau instan gitu. Dan teman-teman juga bisa memperoleh bantuan dengan memakai amulet. Nah teman-teman untuk yang mau pilih amulet bisa langsung kontak kita nih di WhatsApp kita yang ada di deskripsi video. Oke, sudah cukup lama saya sharing. Kita akan bahas amulet lagi di video berikutnya. Teman-teman mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Ditunggu komennya.